bahkan kalau betul-betul waktu kita jadi mubazir karena itu, maka menjadi haram. Ramadan Kareem Kareem Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Para sahabat TV-mu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk terus mendalami, mempelajari ilmu tentang ibadah saum dan saum Ramadan terkhusus. Pada edisi kali ini, izinkan kami menjelaskan tentang segala sesuatu yang terkait dengan ibadah Ramadan, tetapi khusus hal-hal yang disebut sebagai perkara-perkara yang dimakruhkan. Apa itu dimakruhkan? Makruh dalam istilah ilmu fikih adalah sesuatu yang jika kita lakukan, ya, itu merupakan sesuatu yang buruk tapi tidak berdosa. Tapi jika kita tinggalkan, itu kita mendapatkan keutamaan. Jadi itu makna makruh. Ditinggalkan kita dapat pahala, kalau dikerjakan kita tidak berdosa tetapi mengurangi keutamaan. Nah, dalam kaitannya dengan ibadah saum Ramadan, sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa hal yang menurut para ulama merupakan hal-hal yang dimakruhkan kalau dilakukan oleh orang yang sedang bersaum Ramadan. Yang pertama adalah berlebih-lebihan pada saat kita berkumur-kumur. Saat wudhu kita berkumur-kumur, disunahkan kumur-kumur. Tapi jika dalam keadaan saum Ramadan, maka kita dianjurkan agar berkumur-kumurnya tidak berlebih-lebihan sehingga air tidak masuk ke kerongkongan. Demikian pula ketika kita menghisap air ke hidung, ya, meskipun itu disunnahkan, tapi jangan dilakukan secara ekstrim, secara berlebihan supaya air tidak masuk ke kerongkongan. Nah, ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Yang kedua adalah mencicipi makanan, ya, tanpa keperluan. Ya, jadi meskipun kita mencicipi itu makanan tidak lewat ke kerongkongan, jika kita melakukannya tanpa keperluan maka dimakruhkan. Apa itu keperluan? Yang punya keperluan mencicipi makanan itu adalah ibu-ibu yang masak, ya, atau siapapun yang memasak. Kemudian dia memiliki keperluan memastikan bahwa bumbunya pas, rasanya enak. Kemudian dia mencicipi makanan itu tidak sampai melewati kerongkongan, dia diperbolehkan, tidak makruh. Adapun orang yang ketika dia menunggu azan misalnya, iseng saja dia mencicipi makanan meskipun tidak masuk ke kerongkongan, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sampai mencicipi dan lewat kerongkongan, itu membatalkan ibadah saum Ramadan. Jadi mencicipi makanan, apapun jenis makanannya atau apapun minumannya, jika kita mencicipinya tanpa kepentingan, itu hukumnya makruh. Yang berikutnya adalah bercumbu rayu dengan istri, dengan pasangan kita. Itu pun jika kita tidak bisa menahan diri. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, apakah bercumbu rayu atau mencium istri itu membatalkan ibadah saum? Kata Rasulullah, apakah berkumur-kumur membatalkan ibadah saum? Maka pada prinsipnya bercumbu rayu dengan istri, mencium pasangan kita, itu diperbolehkan selama kita dalam keadaan saum dengan syarat kita bisa menahan diri kita. Kalau ternyata malah kita ditakutkan tidak bisa menahan diri, maka itu menjadi makruh, sebaiknya ditinggalkan. Sebab kalau sampai melakukan hal di atas itu, maka kemudian ibadah saum kita menjadi batal dan kita wajib membayar kifarat, membayar denda karena kita sengaja membatalkan ibadah saum dengan pasangan kita. Ya. Kemudian adalah
yang dimakruhkan itu melakukan ibadah puasa secara bersambung dari satu hari ke hari lainnya tanpa dibatalkan, yang disebut dengan ibadah shaum wisol. Jadi kita dituntun oleh agama kita, oleh Rasulullah, agar pada saat azan berkumandang segera membatalkan ibadah saum kita dengan apapun. Nah, karena kita merasa kuat, kemudian kita sambung ke hari kedua tanpa membatalkan puasanya, disambung, ya, ini adalah juga perkara yang makruh. Bahkan menurut sebagian ulama haram. Sebab ibadah saum kita hari per hari harus dibatalkan sesuai dengan datangnya waktu azan maghrib. Kemudian juga bermalas-malasan. Bermalas-malasan, hanya tiduran saja, kerjaannya tidak ada aktivitas, lemas, diam, itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Betul bahwa tidurnya orang yang sedang saum itu ibadah, tapi tidur yang seperti apa? Tidurnya orang yang saum yang menjadi ibadah itu bukan tidurnya orang yang malas-malasan. Seorang yang sedang saum tidur dinilai sebagai ibadah itu jika saumnya dia lakukan untuk menghindari hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan. Misalnya, daripada saya menggunjing orang lain, daripada saya bergaul dengan orang itu menambah keburukan, daripada saya melakukan hal-hal yang tidak baik, maka saya tahan diri saya dan saya menidurkan diri saya, kemudian saya terbebas dari segala hal yang buruk itu. Jadi kalau kita tidur-tidur hanya bermalas-malasan saja dengan ibadah saum, ya, dengan alasan ibadah saum, itu sesungguhnya hal yang sangat dimakruhkan, tidak dianjurkan dan sebaiknya ditinggalkan. Sebab ibadah saum Ramadan itu bukan mendorong kita pada kemalasan, ya, pada santai-santai, tetapi pada kerja keras dan semangat, ya. Kemudian yang terakhir, ya, di antara hal yang dimakruhkan selama kita ibadah saum Ramadan itu adalah kita terlalu banyak menghabiskan waktu pada hal yang mubah. Contoh, ketika kita ibadah saum Ramadan, bolehkah kita nonton TV, nonton berita? Boleh. Bolehkah kita ngobrol dengan yang lain? Boleh. Ya, itu hal yang diperbolehkan. Tapi kalau kita menghabiskan waktu untuk nonton TV hal yang tidak bermanfaat, jatuhnya menjadi makruh. Bahkan kalau betul-betul waktu kita jadi mubadir karena itu, maka menjadi haram. Sebaiknya jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, karena dia bisa jatuh ke makruh, bahkan bisa menjadi haram. Demikian di antara hal yang dimakruhkan, yang sebaiknya tidak kita lakukan, yang sebaiknya kita hindari selama kita melakukan ibadah saum, terkhusus ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat, jaga kesehatan dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر